Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad Isnaini dalam channel YouTube Airin Academy. Kali ini kita akan membahas, ini ada soal TKA Matematika yang tadi ya sudah dibahas untuk siswa SMA baik IPA IPS di seluruh Indonesia. Cuman ini hanya dapat beberapa soal saja ya dari siswa. Ini saya rekonstruksi sendiri. Dia mungkin saja agak berbeda dengan soal aslinya. Langsung saja ya. Yang pertama itu soalnya bentuk eksponen. Ini soalnya tuh 8 pangkat 2 per 3 ya. Kita tulis ulang soalnya. 8 pangkat 2 per 3 dibagi dengan 4 pangkat setengah. Kemudian dikali, ini 16 ya. 16 pangkat seperempat dibagi dengan 2 pangkat setengah. Nah, kata siswa di sini nanti, solusinya juga merupakan pangkat pecahan ya. Ini kan cukup mudah ya, tinggal menyederhanakan saja. 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3 gitu ya. Pangkat dengan 2 per 3 per 4 itu menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah kali 16 itu 2 pangkat 4 gitu. Dipangkatkan dengan seperempat per, ini udah sederhana, 2 pangkat setengah. Nah, 3 sama 3 habis, 2 sama 2 habis, 4 sama 4 habis. Jadi apa yang tinggal? Adalah 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 per 2 pangkat setengah. Nah, ini bisa habis juga ya. Maka yang tinggal adalah 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat setengah. Menjadi 2 pangkat 2 dikurang setengah ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 2. Nah, gini katanya hasilnya. Bisa pahami ya? Kita lanjut soal nomor 2. Ini soal himpunan. Jika P adalah X di mana X di antara min 5 sama 5, dengan X merupakan bilangan kelipatan 2, Q, X lebih kecil sama dengan 16, di mana X merupakan bilangan kuadrat, dan R, X di mana X lebih kecil sama dengan 7, X merupakan bilangan prima. Maka hasil dari P gabung Q iris R. Ini juga tergolong mudah. Kita hanya buat saja semua elemen-elemennya, maka ini bisa jawab. Nah, P itu adalah bilangan bulat kelipatan 2 di antara min 5 sama 5. Maka P itu adalah min 4. Siapa lagi? Min 2. Siapa lagi? 0. Siapa lagi? 2 dan 4. Begitu ya. 0 ini merupakan kelipatan 2. Q lebih kecil sama dengan 16 dengan bilangan kuadrat. Maka Q itulah 1, 4, 9, dan 16. Karena 16 boleh ikut ya. R bilangan prima lebih kecil dari 7. Dan 7 boleh ikut. 2, 3, 5, 7. Gini ya. Nah, sekarang dikatakan P gabung Q. Maka artinya yang mana P yang Q digabung semua. Yang 2 kali harus tulis lagi. Maka min 4, min 2, 0, 1, 2, 4, 9, dan 16. Itu gabungnya. Dan iris R. Nah, kalau diminta P gabung Q iris R, maka iris ini artinya yang sama gitu. Lihat aja di antara R sama P gabung Q, yang mana yang sama? 2 sama. Selebihnya nggak ada. Maka nih jawabannya hanya 2 saja seperti ini. Nah, ini bisa pahami ya. Soal tentang himpunan. Kita lanjut ya, soal berikutnya. Oke. Perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan gambar pintu ya, pintu. Pinggir pintu ini ditempel dengan tutup botol. Ya. Tinggi persegi adalah 60 cm. Enggak persegi sebenarnya sih, harusnya persegi panjang ya. Persegi panjang adalah 60 cm dan tinggi setengah lingkaran. Ini tingginya adalah 21. Maka ini juga 21, ini juga 21. Maka untuk persegi panjangnya 21 tambah 21 adalah 42. Ditanya panjang rangkaian tutup botol. Nah, berarti kan dari sini ke setengah lingkaran baru ke
mari, baru ke mari, baru ke mari, gitu kan? Nah, ini jelas ya 60, maka juga 60. Ini 42, 60. Tinggal cari keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran, maka rumusnya apa? Setengah lingkaran, berarti rumusnya adalah setengah dari 2 R gitu ya, habis. Karena soalnya pakai R-nya kelipatan 7, maka pakai aja V-nya 22/7. Kalikan dengan 21. Habis ya, tinggal 3. Maka ini sendiri panjangnya 66. Maka panjang rangkaian botol, rangkaian tutup botol, berarti kan tambahkan semua ya. Berarti hasilnya adalah 66 tambah berapa lagi dulu nih? 60 tambah berapa lagi? 42 dan tambah dengan 60 kembali. Berarti hasilnya adalah 180, ini 100, 120, 228 ya. Tutup botol atau sentimeter lah panjang rangkaian tutup botol tersebut. Bisa dipahami ya soal nomor 3 ini? Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sistem pertidaksamaannya adalah ini bentuk segitiga, maka nanti jawabannya ada 3. Tapi kita ingat dulu cara mudahnya kemarin. Nah, seandainya ada memotong ya, garis memotong sebuah koordinat, di sini A, di sini B, maka persamaan garis ini bisa langsung BX ditambah dengan AY, ini sama dengan A kali B gitu ya, A kali B. B itu yang motong Y, X itu yang A itu motong X gitu. Sementara arsiran ini juga pakai cara cepat seperti ini. Lihat aja koefisien X, maka lihat aja tandanya, maka kita akan tahu arsirnya. Kita pakai model kanan kiri. X positif tandanya besar, dia ke sebelah kanan. X positif lebih kecil, dia ke sebelah kiri. Nah, kita nggak usah bahas negatifnya. Akan ada 2 bentuk garis ya, gini dan gini. Nah, bentuknya kayak gini, ini namanya sebelah kanan ya, yang diarsir kanan gitu ya. Ini sebelah kiri. Nah, yang ini kebalikannya. Ini yang namanya kiri, ini kanan. Sekarang kita kerjakan soalnya. Ini anggap garis pertama. Memotong Y di mana? 2, X di min 4. Maka sebagai B-nya 2, X-nya min 4. Maka persamaan pertama adalah 2 X BX ya, tambah AY, A-nya min 4. Min 4Y sama dengan A kali B, 2 kali min 4, min 8. Ini bisa kita sederhanakan bagi 2. Maka X kurang 2Y minus 4. Kita kosongkan dulu, belakangan aja membuatkan tandanya. Nomor 2. Nih, A-nya min 1, B-nya min 1, A-nya min 4. Maka hasilnya apa? Min 1X, min 4Y. Sini kita buat apa? Min 1 kali min 4, 4. Atau kali min X tambah 4Y. Di sini adalah min 4. Nah, lihat X-nya positif. Positif. Untuk garis 1, arsirannya kan seperti ini bentuknya. Berarti bentuk yang gini. Ke sebelah kanan, ini arsirannya. Maka kalau positif kanan, tandanya lebih besar. Ini dia. Nah, garis 2, bentuk gini. Kemana arsirannya? Ke kanan. Ya, X-nya positif, maka juga lebih besar. Ini dari sumbu Y ke kiri. Ini dibaca adalah Y lebih, X ya. Ini dibaca adalah X lebih kecil dari 0. Kalau ke kanan, X besar 0 gitu ya. Maka solusinya ada 3. Seperti ini. Oke. Bisa pahami ya soal nomor 4 ini? Kita lanjut soal nomor 5. Nah, ini kayaknya soal yang paling payah nih ya. Bukan payah sih, cuman panjang. Karena SPL TV. Ada 3 paket kue. Paket A berharga 88.000 untuk 4 kue coklat, 2 kue vanila, dan stroberi. Berarti ada 3 pemisalan. Anggap aja coklat ya. Coklat ya. Ini kita lambangkan dengan X. Baru vanila kita lambangkan dengan Y, dan
strawberry, ini entah tulisannya straw pula, berry, lambangkan dengan Z. Oke, persamaan yang pertama, 4 coklat, 2 vanila, 1 strawberry. Berarti 4 coklat, 4X, tambah 2 vanila, 2Y, 1 strawberry, tambah Z. Ini hasilnya adalah 88.000. Yang kedua, 2 coklat, 3 vanila, 1 strawberry. Berarti 2 coklat tambah 3 vanila tambah 1 strawberry. Hasilnya adalah 76.000. Yang ketiga, 1 coklat, 1 vanila, 3 strawberry. Berarti X tambah Y tambah 3Z sama dengan 49.000. Apa yang tanya? Dia membeli paket A tambah vanila dan strawberry. Paket A tadi kan adalah siapa? 4X tambah 2Y tambah Z. Tambah lagi dengan 1 vanila, Y, tambah lagi dengan 2 strawberry, 2Z. Berarti yang diminta soal itu adalah 4X tambah 3Y tambah 3Z. Ini diminta soal. Nah, tapi di sini kita nggak bisa ngakali langsung ya. Ngakali langsung supaya dapat 4X tambah 3Y tambah 3Z. Ini 765. 765. 765 433. Berarti ini 322. 322 tidak ada ya. Berarti kita harus mengerjakan secara manual ya. Secara manual. Oke. Kalau bentuk seperti ini, kita harus kan menghilangkan salah satu variabel. Paling enak kayaknya Z. Maka kita sepakati, kita harus hilangkan si Z. Oke. Yang pertama adalah kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi berarti 4X ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z adalah 88.000. Baru 2X tambah 3Y tambah Z adalah 76.000. Baru ini kita kurangkan saja. Habis. Maka tinggal 2X kurang Y sama dengan 88 kurang 76 itu 12 ya. 12.000. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, persamaan 3 kan Z-nya 3, ini 1. Maka langsung aja persamaan 1 kalikan 3. Kalikan 3, apa hasilnya nih? 12X kalikan 3, 6Y tambah 3Z. 88 kali 3, 264 kayaknya ya, ribu. Yang 3X tambah Y tambah 3Z sama dengan 49.000. Baru kita kurangkan, habis, maka tinggal 5Y tambah 11X. Ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 5, 1, 2. Gini. Ini namanya persamaan 4, namanya persamaan 5. Kemudian kita eliminasi 4 dan 5 gitu. Kita hilangkan si aja. Supaya ini 5 ini 1 kali 5 nih ya. Berarti kali 5 langsung 10X kurang 5Y sama dengan 60.000. Kali 5. Ini tetap 1 ya. Tambah 5Y sama dengan 215.000. Nah, tambahkan. Hasilnya 21X sama dengan 275.000. Wow, kayak mana ngerjakan nih? 7 kali 3. Ini 75 itu 1000 kali 275 itu bagi 5. 27 bagi 5 adalah 53. 53 nggak bisa ya. Nah, ini kita hitung ulang dulu nih ya. 264 dikurang 49 pas tambah 60. Enggak pas hasilnya.
7, 6, 12 betul. Kali 5, 60 pas ya. Bisa saja ini ada angkanya yang salah ya. Dapat dari siswa tadi. Cuman dia benar. Cek dulu ya, kita cek dulu. Soal yang benarnya sekali lagi yang dibuat itu 887649. Betul. X-nya 315. 421. Itulah ya. Jadi ini ada mungkin yang silapnya di angkanya ya, karena nggak tahu juga kita berapa hasilnya angka pastinya. Ini dibilangkan siswanya. Jadi mungkin juga ada angka-angka yang silap ya. Dari sini angkanya nggak bulat si X-nya. Padahal X-nya itu harusnya bulat. Ini 55. Ini 5 kali 11. Pun nggak bisa juga. Oke. Ini nggak bulat ya. Pokoknya ini ngerjakan ini harusnya bisa lah ya. Dengan eliminasi substitusi ya. Nanti dapat X-nya. Gantikan ke 4 atau 5. Dapat Y-nya, baru gantikan ke persamaan 1, 2, 3, dapatlah si Z-nya. Tinggal gantikan kemari, berapa X-nya tadi, berapa Y-nya, berapa Z-nya. Oke, itu ya untuk soal nomor 5, tidak bisa kita jawab karena soalnya ada kesalahan mungkin. Kita lanjut soal yang nomor 6. Nah, terdapat 5 tempat duduk yang akan ditempati 5 orang, misalnya A, B, C, D, E. Banyak cara mereka duduk jika A harus duduk di salah satu ujung tempat duduk, B dan C harus berdampingan. Nah, ini kurang soalnya nih. Ini harusnya ada tempat duduknya merupakan garis lurus gini ya. Nah, katanya si A ini harus di ujung. Berarti ini si A. Kita bagi 2 aja supaya nggak silap. Nah, gitu ya. Gini. Nah, maka di sini juga si A. Berarti ada 1 orang. Kita kan tinggal ngisi 4 orang ini ya. Nah, sementara si B sama C juga harus duduk berdampingan. Berarti B dan C ini anggap 1. Berarti 2 tempat ini kita anggap 1. Nah, ini untuk si B sama C. Nah, pengacakan BC dan 2 orang lagi itu sebanyak, ini dianggap 1, 2, 3. Maka sebanyak 3 faktorial. Berarti berapa? 6. Ini juga 6. Tetapi karena B dan C ini bisa tukar tempat, kalikan lagi dengan 2 gitu. Maka ini jawabannya adalah 12. Ini jawabannya adalah 12. Maka totalnya itu ada berapa? 12 tambah 12. Sebanyak 24 cara mereka duduk. Ya, dengan syarat-syarat yang tersedia seperti ini. Itu ya, ini sepahami ya, soal nomor 6. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika B dan D siku-siku, berarti ini siku-siku, ini siku-siku. Sin A 6/10, maka berapa nilai ini? Kalau ini A, maka ini namanya sisi depan, ini namanya sisi miring. Berarti ini 6, ini 10. Dengan Pitagoras dapat ini 8. Nah, 10, 24 dengan triple Pitagoras, kelipatan 5, 12, 13, kali 2, ini kan 10, ini 24, ini 26, maka ini panjangnya 26. Selesai deh, tinggal hitung saja berapa cos E, ini E-nya. Berarti sebagai kosinus adalah sami, gitu kan. Untuk si E, sampingnya mana? 24. Miringnya mana? 26. Maka 24/26. Nah, ini katanya tipenya PGK nih ya. Sin F. Sin, ini F-nya. Berarti D-nya mana? Ini, Mi-nya ini. Berarti adalah 24/26 juga gitu. Secant C. Nah, ini baru. Secant adalah seper cos C. Cos itu adalah sami. Berarti kalau dibalik jadi apa hasilnya? Mi per sa.
Tapi si C ya. Nah, ini si C. Min-nya yang mana? Nih, 10. Sa-nya yang mana? Nih. Sa ini ya. Untuk si C, sa-nya yang ini. 6. Maka jawabannya 10 per 6. Bisa dipahami untuk soal nomor 7 ini? Saya. Dan soal terakhir nih, ya mudah kali soalnya. Diketahui sebuah tanaman tingginya akan meningkat 3 cm setiap minggu. Minggu pertama tingginya adalah 23 ya. Minggu kedua adalah 26 dan minggu ketiga adalah 29. Maka tinggi minggu ketujuh adalah berapa? Nah, ini kan sebenarnya jelas bedanya 3. Cuman mungkin ini dibuat soal untuk mengkonfirmasi ya. Seperti ini ya, kita nggak usah lagi pakai rumus lah. Langsung aja minggu keempat, minggu ke 5, minggu ke 6, minggu ke 7 gitu. Nah, gantikan lo. 29 tambah 3, 30. 2 tambah 3, 30. 5 tambah 3, 30. 8 tambah 3, 41. Maka tinggi tanaman pada minggu ke-7 adalah 41. Kalau ini nggak mungkin diminta jumlah ya, karena satu buah tanaman nggak mungkin berjumlah tingginya. Tapi kalau pakai rumus, kan diminta U7. Rumusnya A tambah 7 dikurang 1 kali B. A-nya jelas berapa? 23. 7 kurang 1, 6. B-nya 3, 18 tadinya ya. Berarti 23 ditambah dengan 18. Jawabannya adalah 41. Oke, baik. Demikianlah pembahasan soal TKA. Tapi ini nggak akan dibahas sampai minggu ini ya. Karena ini masih ada ujiannya sampai minggu ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, langsung dikatakan di kolom komentar ya. Jika ada soal berlebih lagi yang diketahui juga boleh PM saja ke IG-nya biar nanti kita bahas berikutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon bantu di like, comment, share, dan subscribe channel Airin Academy. Terima kasih.